Selamat pagi, teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Nah, kali ini 29 September 2022, saya baru bangun pagi sekitar setengah 7. Sedangkan saat saya membawa kopi serta rokok gudang garam adalah pada jam 8 pagi. Saya menuju ke daerah tiang samsak yang tentunya teman-teman perhatikan ada samsak yang tergantung. Nah, konten kali ini saya berbagi, semoga ada manfaatnya. Beginilah salah satu teknik ataupun cara saya berolahraga menggunakan media samsa di usia lanjut. Sekarang saya taruh kopi serta rokok dulu. Selanjutnya saya akan berusaha untuk memberikan tutorial berbagi pengalaman penggunaan samsa di usia lanjut. Nah, teman-teman kembali saya perhatikan samsa yang ada di depan saya ini adalah samsa baru sekitar 3 hari yang lalu. Saat nanya kemudian saja untuk penggunaan samsa sebesar ini. Banyak cara untuk penggunaan samsa. Istilah saya di usia lanjut itu adalah berolahraga dengan cara santai atau istilahnya bermain penggunaan samsa. Dan juga kali ini saya menggunakan pakaian, yaitu berupa teman-teman pasti sudah tahu ini adalah tren. Baik saya gunakan baju termasuk juga celana panjang di bawah, yang tujuannya adalah untuk mempercepat suhu tubuh saya naik ketika melakukan satu gerakan. Nah, gerakan yang biasa saya lakukan di pagi hari sebenarnya tidak terlalu durasinya panjang, termasuk juga teknik bergeraknya adalah santai tanpa penggunaan power yang terlalu besar, karena saya berpikiran usia lanjut kita hanya untuk melatih keelastisitasan otot kita. Artinya kita bukan berada pada suatu turnamen atau sedang menjadi atlet. Untuk itu mari kita untuk pemanasan sebentar saja teman-teman bisa lakukan dengan jongkok. Nah, ini adalah senam yang sering saya lakukan, yang tujuannya adalah untuk mengelastisitas otot pada pinggang, pinggul, termasuk juga otot yang ada di betis. Nah, bergeraklah dengan semampunya, yang intinya untuk melemaskan otot-otot kita. Senam yang gerakan apapun itu dapat dilakukan, baik menggerakkan tangan ke depan, ke samping, memutar, terus untuk lakukan tangan seperti yang saya contohkan ini. Artinya kita yang merasakan otot-otot mana yang perlu dilemaskan, apakah itu di leher, apakah di pinggang, pinggul, di betis, di kaki, tangan, serta yang lainnya. Nah, teknik penggunaan samsa sering saya gunakan di usia lanjut. Sering saya diskusi sama teman-teman walaupun di usia bujang, artinya mungkin masih usia 25, 30, 35, itu tenaga masih besar, otot masih elastisitasnya bagus, karena sering menggunakan samsa termasuk juga berolahraga. Karena tapi di usia lanjut kebanyakan semangat untuk melakukan olahraga, penggunaan media samsa itu akan berkurang, karena saya melihatnya itu adalah kita harus ada suatu cara atau metode di mana teknik penggunaan samsa. Saya melakukan gerakan ini kita tidak terlalu panjang. Nah, sekarang saya akan coba membawakan durasinya hanya simpel saja. Kita mulai bergerak seperti lari-lari kecil sebentar, kemudian menggerakkan walaupun tangan kiri yang akan melakukan pukulan, kita langkahkan kaki kiri, dan sebaliknya juga di saat tangan kanan yang akan melakukan lontaran, itu kita langkahkan adalah silih berganti. Dengan kanan yang memukul, otomatis langkahkan dengan kaki kanan. Dengan gerakan seperti sekarang, dengan contoh yang saya peragakan ini, otomatis kita harus menambahkan suatu pola ataupun gaya gerakan dapat kita perhatikan. Ini adalah permainan lengan, termasuk juga gerakan pinggul. Gerakan pinggul betis di bawah, termasuk juga kebersamaan antara kita menjulurkan pada samsa, itu otomatis daripada gerakan kaki dan juga pinggul bahu itu menjadi satu kesatuan, dan posisi kita bisa arahkan sedikit miring agar kelihatannya atau arah tangan kita di saat melakukan pukul pada samsa tersebut akan menjadi lebih tepat, ataupun jarak yang kita gunakan menuju ke arah samsa tersebut menjadi bagus. Nah, penggunaan speed ataupun egosan, saya katakan egosan
inilah sangat menentukan. Jadi pola kita lakukan gerakan atau gaya ini saya lakukan putaran pelan agar lebih jelas. Jadi ketika tangan kiri akan mendekat ke badan samsak, maka kaki sedikit kita jinjitkan, dan juga gerakan bantuan daripada pinggang pinggul itu secara otomatis sangat berperan. Ketika hal ini tidak menjadi satu sinkronisasi, gerakannya akan menjadi kurang bagus. Nah, sebelum itu saya kembali beberapa kali sudah sampaikan penggunaan pukulan ataupun genggaman di saat menyentuh badan samsak ini sangat perlu diperhatikan. Yang tujuannya adalah untuk menghindarkan tangan lecet termasuk juga keseliu. Ada 4 cara yang saya perhatikan. Satu adalah di sekarang ini arahnya teman-teman dapat perhatikan. Jadi tangan bendolan 2 itu yang akan mengenai sasaran. Itu yang pertama. Dan selanjutnya ada 3 cara lagi. Jadi bendolan saat tunjukkan ini yang akan mengenai daripada sasaran atau badan samsak. Secara otomatis kembali kita lakukan gerakan pelan, kita santai saja ya, tanpa menggunakan power terlalu besar. Nah teman-teman, secara logika ini sebelum saya tambahkan ini, saya coba saya narasikan kembali ini gerakan daripada bahu. Teman-teman dapat perhatikan, jadi antara bahu dan juga gerakan pinggul betis di bawah ini adalah sangat memegang peran. Yang boleh saya katakan adalah pakem ataupun gaya. Jadi cara memukul, cara bergerak itu sangat diperlukan kesinkronisasian antara bahu dengan pinggang pinggul, termasuk juga gerakan betis di bawah. Sedikit pun kita melakukan olahan perpindahan bahu termasuk juga pinggang pinggul, itu akan sangat berpengaruh terhadap posisi di saat kita melakukan gerakan ke daerah badan samsak. Untuk melakukan kecepatan ataupun keelastisitas atau kita sudah terasa agak bagus, silakan teman-teman untuk menambahkan power atau speed sesuai dengan kemampuan saat melakukan pelatihan di depan samsak tersebut. Nah, penggunaan pukulan beruntun dengan silih berganti kanan kiri itu tergantung daripada situasi dan kondisi kita rasakan di saat ada di daerah depan samsak. Dengan gerak-gerak seperti ini aja kita kalau sudah menjiwa, jadi otomatis akan ada suatu perasaan kesukaan atau rasa senang berada di atas samsak. Dengan catatan janganlah kita emosional dan juga buru-buru untuk melakukan gerakan ke daerah badan samsak. Dan saya poinkan di sini karena kondisi kita adalah kondisi di usia lanjut, artinya bergerak di depan samsak dia adalah sebagai media, sebagai partner, dia bukan sebagai lawan. Sehingga dengan demikian pada akhirnya walaupun kita bergerak setengah menit, itu pun kurang dari setengah menit, seandainya napas atau tenaga tidak memungkinkan, ya silakan untuk teman-teman sudah artinya istirahat sebentar. Nah, istirahat penggunaan samsak tidak perlu kita sambil duduk ataupun ada di bawah. Yang penting kita jalan-jalan seputaran samsak. Nah, terasa napas sudah bagus, termasuk robot juga isinya terasa beda, atau artinya keelastisitas robot satu dengan yang lain sudah menjadi satu kesatuan. Silahkan melanjutkan untuk gerakan ke depan. Nah teman-teman, penggunaan media samsak sebenarnya dia sebagai pancingan, artinya yang saya maksud ketika kita senam tanpa menggunakan media, artinya baik itu seolah kita menghayal, menendang, memukul sebagainya tanpa ada media, saya pikir perasaan kita akan sedikit malas, artinya ada satu kehampaan dalam melakukan gerakan, baik tentunya dengan kaki menendang dan juga dengan tangan memukul. Seandainya penggunaan samsak ada di depan kita, hayalan memukul tersebut akan menjadi suatu realita kenyataan. Untuk gerakan apa yang saya jelaskan tadi, ketika kita ingin melakukan gerakan agak cepat, ya silahkan untuk menambahkan power dan juga posisi kesinkronisasian antara apa yang saya sampaikan di depan tadi, baik itu bahu, pinggang, pinggul, lengan dan lain sebagainya. Sehingga dengan sekian saya perhatikan sudah bergerak hampir 9 menitan. Ini cukup lumayan teman-teman, lumayan daripada kondisi ataupun situasi tubuh kita. Untuk pola ataupun teknik cara seperti sekarang
teman-teman bisa tambahkan dengan cara memutar, baik itu memukul badan samsak yang ada di bawah termasuk juga di atas, tergantung jadi variasi yang kita lakukan di saat berada di depan samsak tersebut. Nah, untuk seperti sekarang ini saya jeda sebentar dengan cara hanya berdiri saja, artinya tidak perlu kita harus keluar dari area depan samsak tersebut, kita tetap saja berada di daerah tersebut. Dan sekarang yang selanjutnya adalah saya coba narasikan dengan gerakan kaki, tentu dengan cara menendang. Nah, ini beberapa teman-teman juga minta tutorial atau agar dibuatkan gerakan yang sering saya post di channel yang sangat sederhana, itu yaitu menggunakan tendangan dari arah samping. Berdiri kita posisi seperti yang saya peragakan ini, jadi angkatan lutut itu diusahakan setinggi pusar ataupun sedikit lebih tinggi daripada pusar, dan kaki yang bertumpu ke tanah itu harus lurus, paling tidak lurus, artinya tidak boleh bengkok agar kondisi tubuh kita tidak condong ke depan. Jadi saya akan dekatkan dari arah yang dekat. Nah, seperti inilah dia, diangkat kaki di atas pusar. Setelah itu dilakukan gerakan dengan melentingkan lutut, jadi melentingkan di antara lutut dengan betis tersebut. Nah, kalau hal tersebut kita lakukan mungkin sekali dua kali, kalau seandainya sudah pasis dan sepertinya keelastisan otot antara paha dan juga otot betis di bawah itu akan menjadi suatu klasik, dan saya pikir di variasi untuk menendang, apakah itu dilakukan tendangan pada samsak yang di samping, yang di depan, ataupun terserah di kondisi saat kita berada di daerah samsak. Arah tendangan juga kita bisa sampaikan atau kita arahkan ke agak ke bawah, termasuk juga arah ke atas, tergantung dari kemauan keinginan teman-teman saat melakukan. Nah, seandainya lakukanlah gerakannya berkali-kali, artinya gerakan dilakukan diulang berkali-kali, karena untuk satu gerakan tersebut agar kita benar-benar pasis. Nah, ini videonya gerakannya saya aplikasikan, kita ulang berkali-kali sehingga mungkin dari sekian kali tendangan yang arahnya sama, kalaupun kita melakukan gerakan tendangan 5 kali, mungkin antara 3 kali 4 kali itu terasa akan lebih nyaman atau lebih enak. Seandainya yang sekali yang tadi kurang pas, ya kita ulang. Itu yang dimaksud dengan gerakan berulang-ulang. Nah, teman-teman bisa kombinasikan antara gerakan memukul dan juga gerakan untuk melakukan tendangan. Ini saya tambahkan sedikit jangkar di bawah. Dengan demikian pada akhirnya, karena kalau saya sendiri melakukan gerakan seperti sekarang, baik itu dengan cara memukul 1-2 tangan kanan dan kiri, dan selanjutnya dilakukan untuk gerakan susulan, yaitu gerakan kaki kanan dan kaki kiri, itu kondisi otot-otot kita sudah terasa agak baik. Dengan demikian pada akhirnya kita bisa dapat melakukan gerakan beruntun, baik itu dengan kaki kanan dan juga dengan kaki kiri. Nah, teruslah diulang berkali-kali sehingga untuk ukuran napas ataupun power yang kita rasakan di saat melakukan pelatihan menggunakan medan samsak seperti sekarang ini tidaklah terlalu panjang, sekali lagi karena kita berpikiran di usia lanjut. Dan kedua kalinya saya sampaikan, ketika kita melakukan gerakan baik itu memukul dan juga menendang, sama saja dengan kita melakukan satu gerakan senam. Akan tetapi perbedaannya, kalau dengan senam tanpa menggunakan media, sepertinya keadaan kita atau perasaan pikiran kita sedikit agak kurang mantap atau malas, begitulah. Selalu saya sendiri itulah yang saya rasakan. Maka dengan penggunaan media samsak paling tidak ada realita ataupun ada fakta yang kita lakukan di depan. Nah, sekarang saya sudah buka baju teman-teman, sekitar kurang lebih hampir 10 menit saya bergerak, ya cukup lumayan. Nah, saya tunjukkan, jadi kondisi tubuh saya sudah agak basah, hanya bergerak sekitar 10-11 menitan dengan cara seperti tadi. Nah, saya pegang pada tangan, termasuk juga otot yang kondisi di dalam sebenarnya sudah sedikit udah keluar keringat. Nah, ini kembali saya berbagi teman-teman, ketika kita berada dalam keadaan jongkok sekarang ini, karena kondisi tubuh saya pada jam ini ada cukup power, masih ada, biasanya saya tambahkan gerakan seperti teman-teman perhatikan. Nah, begitu
tenaga saya taruh di tangan kanan ataupun kiri, kita lakukan gerakan secara perlahan-lahan ke depan dengan menjulurkan, mengarahkan posisi tangan ke depan. Di saat melakukan gerakan setelah tangan lurus, itu secara otomatis napas kita bersamaan keluar. Seperti sekarang ini adalah pengeluaran napas secara perlahan-lahan yang saya sebut dengan terobosan otot. Jadi sangat efektif, saya pikir dengan durasi waktu 10 ataupun 15 menit ataupun 5 menit. Saya biasa menggunakan samsak seperti ini untuk membuat suhu tubuh kita cukup menjadi panas, walaupun nanti sebentar jam 10 di jam berapa kita ada suatu acara, sehingga penggunaan samsak bisa lanjut dengan teknik ataupun dengan cara-cara seperti itu kita dapat lakukan secara santai. Nah, ini kembali teman-teman, kamera saya dekatkan, dan penggunaan pengambil gambar ini saya pakai dengan HP, sehingga hasil ataupun daripada kamera tersebut tentunya tidak profesional, kurang bagus, tetapi ingin untuk berbagi sesuatu hal yang positif terhadap teman-teman. Kembali saya ulang, ini adalah teknik memukul dengan cara di genggaman. Posisinya ada seperti sekarang ini, jadi tombol 2 itu yang mengenai sasaran pada bagian samsak. Apalagi saya sering dari dulu, itu yang kedua posisinya tidur, ini ada ketiga di samping, yang keempat posisinya dari bawah naik ke atas. Nah, penggunaan pukul seperti ini saya tidak pernah menggunakan, artinya sarung tangan. Saya lebih senang menggunakan secara telanjang kayak sekarang ini. Dan demikian teman-teman, semoga ada manfaatnya, dan teknik penggunaan samsak bisa lanjut. Memang perlu kita carikan metode ataupun tutorialnya. Terima kasih, salam rahayu, semoga sehat-sehat sekeluarga.